Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atas setiap kita pastinya. Kasih tepuk tangan paling tinggi buat kita. Siapa yang bersemangat pada pagi hari ini? Kita memuji muliakan nama Tuhan. Yang di atas kasih tepuk tangan paling tinggi, yang di bawah, yang di rumah juga. Kasih senyum yang luar biasa buat keluargamu, buat saudara-saudaramu, ya kan? Dan kita mau bersama-sama puji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita pada hari yang luar biasa ini dan satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau boleh curahkan atas setiap kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami miliki Tuhan, untuk apa yang harus kami capai dan gapai Tuhan, bukan untuk apa yang boleh kami lepaskan dan tinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Kau Allah yang sungguh teramat sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang terus setia di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyatakan kalau kami bisa Tuhan, karena kami punya Tuhan yang teramat luar biasa yang mengampukan kami Tuhan, membuat kami bisa, membuat segala yang tidak mungkin Tuhan di hadapan kami, di hadapan manusia Tuhan, tapi mungkin karena kami bersama dengan Engkau. Kami sanggup Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang termaha sanggup Tuhan, menjadikan segala sesuatu Tuhan boleh ada dan nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sembah kami, pujian kami Tuhan, boleh kami naikkan, kami tinggikan hanya di hadapan-Mu yang kudus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Karena nama Jesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Sang Agung, besar kuasa-Nya. Dahulu sekarang
diri kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang teramat sangat besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan segala perkara boleh nyata dalam hidup kami. Boleh ya, amin dan jadi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap puji muliakan namamu. Lebih dahsyat lagi Tuhan pada pagi hari ini, pimpinanmu Tuhan dari awal pertengahan pada akhir saja Tuhan yang boleh ada, dan namamu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucapkan syukur hanya di dalam namamu yang hidup. Orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh teramat sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita? Kasih tepuk tangan Tuhan. Dengan Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan dikasih kuasa untuk melakukan segala sesuatu, tapi Dia yang boleh melakukan. Kasih tepuk tangan paling tinggi untuk melakukan dunia ini sungguh luar biasa.
siapa jadi lawanku? Katakan sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kasih tepuk kiri dan kanannya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kasih tepuk tangan. Cuma kita persilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita buat dekat dengan firman Tuhan. Kita selalu percaya dengan caranya Tuhan yang paling ajaib, Tuhan akan selalu bisa untuk buka setiap jalan-jalannya kita. Setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan pasti bisa. Dan setiap kita gak boleh ragu sedikit pun, karena Dia pasti bisa. Dia satu-satunya pribadi yang pasti bisa melakukan segala sesuatu. Dan Dia Allah yang bisa. Dia akan memampukan setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa di dalam Dia. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength
Pastor Yuni Imelda Tuhan, yang akan menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman yang daripadamu pada pagi hari ini Tuhan. Perkataan kebenaran yang daripadamu Tuhan yang boleh dinyatakan dan disampaikan. Dan setiap hati-hati yang membuka Tuhan boleh beroleh berkat kelimpahan yang baru Tuhan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap buka hati kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di momen yang sebetulnya spesial ya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana ini adalah hari ke-50 untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus ya. Waktu zaman Perjanjian Baru dikatakan Pentakosta ini dimulai di loteng Yerusalem ya. Di mana murid-murid Yesus menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya. Selama 10 hari mereka berdoa dan tepat di hari ke-50 mereka merayakan Pentakosta. Dan di saat itu murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut. Dan ini disebut lahirnya gereja mula-mula ya. Dan sampai sekarang gereja Tuhan begitu berkembang ya. Tetapi apakah api Pentakosta itu tetap ada dalam kehidupan kita sampai saat ini? Pagi hari ini saya mau men-sharekan tentang Yes I Can ya, Yes I Can atau dalam bahasa Indonesianya ya saya bisa. Saudara, sebagai ayat pembuka saya mau bacakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Momen-momen Pentakosta itu ditunggu oleh setiap orang percaya, dikatakan mereka berkumpul di satu tempat dan saat ini kita juga berkumpul di tempat ini. Mungkin keadaannya tiap dari tahun ya 2 tahun belakangan ini berbeda ya, saudara ya. Karena masih ada yang online juga, tetapi saya harapkan untuk kedepannya, saudara, api Pentakosta ini harus kita pelihara. Ketika tiba hari Pentakosta, sebaiknya kita berkumpul dikatakan di satu tempat, dan itu di rumah Tuhan, saudara, tidak di lain tempat. Saat ini juga banyak yang masih belum bisa hadir, ya, yang mungkin yang usia lanjut masih berjaga-jaga juga. Tetapi kalau saudara yang masih muda-muda, ya, biarlah di momen-momen yang spesial seperti ini, saudara harus berkumpul di satu tempat, yaitu di rumah Tuhan, ya, supaya saudara tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Ketika zaman Perjanjian Lama, saudara, Pentakosta ini diperingati sebagai hari raya ucapan syukur bagi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ya, mereka juga bebas dari bangsa Mesir, dan ditambahi dengan panen raya. Mereka panen untuk hasil pertanian mereka, gitu, ya. Nah, meskipun momen perayaannya berbeda, kalau di Perjanjian Lama kan mereka menuai panen raya, gitu ya. Memanen hasil pertanian. Tetapi dan di Perjanjian Baru yang dituai adalah jiwa-jiwa, tetapi maknanya adalah sama, yaitu penuaian, saudara ya. Dan itu yang harusnya terus kita lakukan sampai saat ini, ya. Fokus kita bukan lagi terhadap kesulitan hidup, masalah hidup, tetapi bagaimana kita juga bisa fokus terhadap pekerjaan Tuhan, saudara. Iblis tuh ingin kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Seringkali iblis membuat kita mengalihkan tujuan kita yang sebetulnya, mengalihkannya kepada masalah-masalah kita, mengalihkannya kepada hal-hal yang bersifat sementara. Itu maunya iblis. Ya, kita dibuat sibuk dengan masalah kita. Tetapi di momen Pentakosta ini mari kita merenungkan kembali bahwa kita udah, apalagi ini zamannya anugerah dan kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rasanya kita udah nggak harusnya fokus sama hal-hal yang maksudnya gini, bersifat sementara. Bukan berarti kita terus nggak boleh kerja, kita nggak bisa mengerjakan yang hal-hal aktivitas kita, enggak. Tetapi sudah waktunya kita mulai fokus untuk terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus, ya. Penuaian jiwa dimulai dari kesiapan kita sebagai pengikut Kristus. Dan tugas ini bukan hanya tugas pendeta, tetapi kita semua, saudara. Saudara mungkin bisa berkata, saya nggak siap, saya nggak bisa lakukan itu, dan bukan tugas saya, atau saya nggak berani.
Tetapi saudara nggak harus menunggu, saya nanti sekolah pendeta dulu deh. Enggak. Tetapi saudara bisa memulainya dari sekarang. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, nanti saudara bisa baca lengkapnya di Kisah Rasul 2, tapi saya ambil beberapa ayat saja. Nah, saat itu tiba-tiba setelah dicurahkan Roh Kudus, Petrus ini dari bersuara nyaring, ya, berkata tentang Tuhan. Dikatakan, dari mana keberanian Petrus ini muncul? Petrus asalnya orang yang suka bimbang, emosian juga ya, bahkan sempat nyangkal Tuhan Yesus gitu. Tetapi dia diubahkan ketika kuasa Roh Kudus turun atas hidupnya. Yes. Hal ini berlaku ketika kuasa Roh Kudus juga turun atas kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, kita akan diberikan keberanian, bukan karena kita kuat. Ada orang-orang yang dikasih gen tertentu ya, adrenalinnya kalau dikasih tantangan, wah aku berani nih. Kalau saya terus terang, kalau udah ada di ketinggian gampang. Ada beberapa saudara saya juga gitu, udah ketinggian, aku nggak berani gitu. Ya, bukan soal itu, tapi saudara ya, itu adrenalin. Tetapi di sini diberikan keberanian, memiliki kuasa, diberikan keberanian untuk dikatakan menuai jiwa-jiwa, memperkatakan tentang firman Tuhan. Itu nggak sembarangan orang, saudara. Mungkin, oh ya saya berani memperkatakan firman Tuhan, tetapi itu harus dibarengi dengan kesaksian hidup. Nanti kita akan terus lanjutnya. Nah, kita harus memperbanyak memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Seperti tadi saya katakan, iblis berusaha mengalihkan fokus pikiran kita terhadap masalah kita banyak loh. Ya, mungkin yang saat ini aku sedang lagi butuh pekerjaan nih. Boro-boro saya mau menginjil, boro-boro saya mau menuai jiwa. Ini nih cari pekerjaan saya nggak dapat. Atau saat ini saudara sedang memikirkan, aduh saya lagi nggak punya uang nih. Bagaimana saya mau menuai jiwa-jiwa, gitu ya. Nah, tetapi di hari Pentakosta ini Tuhan mau kita kembali fokus terhadap panggilan kita, ya. Kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita diubahkan, saudara ya, memiliki keberanian untuk terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus turun mempersiapkan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Bertahun-tahun mungkin kita sudah iring Tuhan, tetapi sudahkah kita menjadi saksinya dan menuai banyak jiwa? Saat Pentakosta itu, murid-murid Tuhan Yesus mempertobatkan 3.000, saudara. 3.000 orang, gak main-main dalam waktu itu, saudara. Ketika Petrus berbicara nyaring dan itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, bukan lagi Petrus yang dulu yang emosian gitu, ya. Tetapi pada saat itu dia didorong oleh kuasa Roh Kudus, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga perkataannya itu menyentuh banyak jiwa. Ya, bisakah kita menjadi saksinya? Seharusnya jawabnya yes, I can. Yuk sama-sama katakan Yes, I can. But without Jesus, without Holy Spirit, that's nothing. Di dalam kehidupan kita pun kadang diperhadapkan situasi yang membuat kita sepertinya nggak punya kekuatan untuk mengatasinya. Tetapi dengan minta pertolongan Roh Kudus, maka segala sesuatu menjadi mungkin, menjadi bisa. Yang takut diberi keberanian, yang lemah dikuatkan. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, pada kita semua. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudara percaya Tuhan mengurapi kita semua. Ia telah mengutus aku, mengutus kita semua untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dikatakan, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Masih banyak orang-orang yang diikat dan tidak mengenal kasih Sang Juru Selamat. Tetapi kita yang ada di sini seharusnya bukan menjadi orang-orang yang terikat lagi, saudara, karena kita sudah dibebaskan dan dikatakan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita semua, mengurangi kita. Jadi kita nggak lagi jadi tawanan, ya. Tetapi saudara memberi diri, saudara, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka menanti di loteng Yerusalem. Kita nggak menunggu di loteng Yerusalem, tetapi saat ini tiap hari dalam kehidupan kita harus perbanyak memuji dan menyembah nama Tuhan, sehingga Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupan kita. Ada masalah, nggak peduli, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Aku nggak punya uang, nggak peduli, saya mau memuji dan menyembah nama Tuhan.
saudara akan terus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti ada kunci berkatnya ya saudara ya, terakhir ya. Nah, jadi orang akan dikatakan mendapat pengurapan Roh Kudus akan menghasilkan kekuatan, bukan kelemahan. Orang diurapi Roh Kudus seperti itu. Ya, tidak ada lagi lemah. Mungkin jasmani kita bisa sakit, tetapi pada saat diurapi Roh Kudus, walaupun tubuh kita kan kalau umur udah makin tinggi ada aja yang dirasa gitu ya. Tetapi kalau seseorang yang diurapi Roh Kudus berbeda, saudara. Dia akan menghasilkan kekuatan, bukan kelemahan, kehidupan, bukan kematian. Baik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi nggak bisa berkata, aduh saya masih banyak dosa, saya ketahuan nih sama dosa ya, karena diurapi dong sama Roh Kudus. Tetapi saat kuasa Roh Kudus itu turun atas kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kehidupan, sehingga itu akan memancarkan kepada yang lain. Ya, kita bukan memancarkan kematian. Kematian itu dari iblis. Kuasa maut kan sudah dipatahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Dan Roh Kudus itu menghidupkan kita. Dikatakan merawat orang-orang yang remuk. Jangan fokus sama masalah kita. Mungkin saudara berkata, aduh saya juga lagi remuk hati. Gimana saya bisa merawat orang-orang yang remuk hati? No, bukan kita dikatakan. Bukan karena kuat kita, bukan tadi ya, wah aku punya adrenalin. Kalau adrenalin yang berani, yang kuat, aku kuat nih gitu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena urapan Roh Kudus. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, yes I can. Yes, I can. Amin. Kisah Para Rasul 2. Barusan anak semangat ya. Yes I can nih, luar biasa ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, maksudnya orang-orang yang berkumpul pada saat itu ya, orang-orang percaya. Hal itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu dikatakan. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lihat saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja, Petrus nggak maksa, ayo gitu ya. Enggak, berbicaranya enggak seperti itu, tetapi dia menyampaikan kasih kabar baik apa yang mereka rasakan saat mereka berdoa 10 hari, bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dan orang lain melihat pada saat itu ya, melihat mereka katanya berbahasa roh. Dan yang anehnya gini saudara, ketika mereka berbahasa roh, bukan maksudnya diurapi di bawah kuasa, mereka berkata-kata dalam bahasa asing, tapi anehnya bisa dimengerti orang yang ngumpul di situ. Nah, misalnya saya berbahasa roh, terus yang di situ mengerti apa yang diucapkan, tapi bukan pakai bahasa Indonesia ini gitu. Kalau misalnya kita itu bukan bahasa roh ya, misalnya I love you gitu misalnya, itu kan orang-orang tahu. Tapi bahasa baru yang dikatakan, yang muridnya juga tidak bisa mengendalikan lidah mereka. Mereka memuji Tuhan terus berbahasa roh, berbahasa yang baru, tetapi mereka yang di situ tuh mendapat kekuatan. Saya jadi teringat satu kesaksian. Ini terjadi dari keluarga Cimeti, ini jadi spontan aja, jadi ingat dulu. Dulu keluarga BSD kan sering doa bareng gitu kalau pagi. Nah, waktu mereka satu saat ketika mereka berbahasa roh, ya, berbahasa itu kedengaran sampai tetangga mereka. Terus kata tetangga mereka yang maksudnya teman muslim dikatakannya, dikatakan itu kok ada orang yang berbahasa Arab. Begitu loh, ya. Padahal kan Ibu Meti dan keluarga nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah, maksudnya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, ini pun orang-orang dikatakan mereka jadi sangat terharu gitu. Itu yang membuat adalah Roh Kudus, bukan murid-muridnya sudah. Sehingga pada saat mereka bertanya gini, apa yang harus kami perbuat? Itu ditanya sama murid Tuhan, itu langsung aja murid-murid Tuhan Yesusnya. Atau Petrus berkata kepada mereka di ayat 38 tadi dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lihat saudara, ketika Tuhan sudah bekerja, kita bukan ngabarin Injil jadi maksa, jadi nanti menimbulkan siap ya orang percaya sama Tuhan Yesus, enggak. Tetapi kalau Tuhan Yesus bekerja, pengurapan Allah bekerja, orang itu sendiri yang akan bertanya gitu, gimana sih caranya, gimana saya bisa seperti kalian gitu. Nah, kesempatan itulah yang dipakai oleh Petrus ya untuk mengabarkan Injil. Bertobat dikatakan ya. Bila Roh Allah bekerja, Dia akan mengubahkan setiap hati manusia. Pendeta nggak bisa, saudara. Kekuatan manusia nggak bisa.
tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Tetapi niat bertobat memang harus ada dari diri kita. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus. Gak bisa bertobat dengan ya aku bertobat, aku menyesal. Tapi kita harus datang pada Tuhan Yesus, menerima Dia secara pribadi dan mengambil keputusan juga salah satunya untuk dibaptis, saudara. Ya, jadi nanti yang belum dibaptis persiapkan diri ketika nanti Pak Gembala Sidang sudah ditahbiskan. Ya, saudara bersiap-siap nih yang mau dibaptis supaya nanti bisa mengambil waktu untuk katekisasi, ya, dan diperdalam di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima, nggak dengan marah, nggak dengan terpaksa, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dalam hari itu, bukan 24 jam, pokoknya pas saat Petrus mengatakan itu 3.000 bertobat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kelanjutannya, saudara. Ketika saudara percaya bahwa wah, hidup kita udah dapat jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus, ya, saudara diurapi Roh Kudus, dikatakan saudara mengambil keputusan untuk dibaptis, itu harus kontinu, saudara. Nggak bisa berhenti. Oh, besok yang penting aku udah percaya sama Tuhan Yesus, aku udah Kristen, ya aku tinggal ibadah aja. Nggak seperti itu. Tetapi harus ada kelanjutannya, harus ada ketekunan, saudara. Ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti mereka terus mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan seperti ini. Nggak boleh saudara meninggalkan persekutuan. Kita ya nggak tiap hari persekutuan. Tetapi kalau misalnya ada ibadah tiap hari di sini, mungkin belum semuanya bisa hadir. Karena aku bekerja, aku sekolah, bukan kan gitu. Tetapi dalam 1 minggu kita dikasih kesempatan untuk beribadah minimal 1 kali bertemu seperti ini di hari Minggu. Itu jangan dilupakan, jangan dilewatkan, saudara. Kalau saudara dalam bekerja, saudara begitu gigih untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan saudara. Saudara bisa bangun sepagi-paginya untuk saudara bisa bekerja karena pengen dapat uang. Tetapi waktu ibadah, saudara harusnya mempersiapkannya seperti saudara mencari uang, seperti itu, saudara. Ya, nggak bangun siang, saudara. Nanti kalau ditanya kenapa nggak ibadah, kesiangan bangun. Tapi waktu bekerja dan sekolah nggak pernah kesiangan, saudara. Ini berkatnya luar biasa loh, saudara. Karena dikatakan kalau kita ibadah disertai dengan rasa cukup, itu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Itu poin pentingnya. Tetapi orang yang hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, dia akan berani bayar harga. Itu dari kitanya bayar harga. Tetapi kekuatan itu datang dari Roh Kudus. Untuk datang ke sini aja butuh kekuatan Roh Kudus loh. Nggak bisa saudara, betul ya. Kalau misalnya saudara udah capek nih, kemana kesiangan, itu daging kita, saudara. Males, ini waktunya libur. Saya udah Senin sampai Sabtu bekerja keras. Saya sekolah, mau ulangan juga. Nanti aja kebaktian, karena kita mengabaikan seperti itu dan kita nggak sadar. Kita melewati hal yang sangat paling berharga dalam kehidupan kita. Ibadah loh. Dan nggak 24 jam hari Minggu ini. Apalagi sekarang dikurangin sejam deh gitu. Makanya ini sekarang ditambahin ya. Mudah-mudahan saudara nggak jadi panas ini belakangnya ya gitu, atau kelamaan duduknya. Tetapi dikatakan mereka yang bertobat 3.000 jiwa ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul, berarti nggak cuma seminggu sekali, mungkin tiap hari ya. Mereka dan memecahkan roti dan berdoa, saudara. Itu nggak boleh kita lupakan. Pasti ada dampaknya ketika pengurapan itu turun atas kita. Dan harus terus dijaga, saudara, dengan bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan tinggalin Tuhan, saudara. Jadi momen-momen ibadah seperti ini nggak hanya momen Pentakosta saja, tetapi seminggu sekali ini, saudara harusnya di otak saudara harus bilang ini wajib hukumnya. Kadang-kadang kita nggak wajib gitu. Jadi nanti aja lah. Kalau kesiangan masih ada waktu nanti minggu depan. Kalau iya ada waktu, kalau enggak, umur orang nggak ada yang tahu. Ya, putra dari Bapak Gubernur kita hilang di Sungai Are. Ya, nggak ada yang tahu. Datang ke sana mau sekolah melanjutin S2, tetapi hilang, saudara.
semua ada dalam kuasa Tuhan. Hidup kita nggak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa minta, Tuhan kasih umur saya panjang, Tuhan kasih saya berkat, seperti itu ya biasanya. Tetapi dapatkah saudara berkata, Tuhan ini aku bisa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku siap. Kadang kita bilangnya belum siap. Sampai kapan siapnya saudara? Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lihat ketika dalam persekutuan memuji Tuhan, menyembah, terus suka sama firman Tuhan, wah tertarik gitu bahas firman Tuhan dulu. Kalau Bapak sering ada sharing sama Bapak ya, kayaknya semangat betul ya Pak Oke kalau mau lagi bahas firman Tuhan. Itu di apa ya? Dibangkitkan lagi. Jangan nunggu nanti aja kalau ada sharing sama Bapak. Tapi saudara bisa memanfaatkan WA saudara. Kalau misalnya yang kaum bapak atau kaum ibu, aduh Pak aku mau sharing firman Tuhan nih, ada yang belum dimengerti, itu kan bisa sih lewat WA atau tanya gitu. Gak harus menunggu nanti sharing kaum bapak, kaum wanita ya. Pengennya sih bisa diadakan, tetapi yang hari Minggu aja gitu. Saudara setia nggak untuk datang gitu ya? Ketika pengurapan ini turun, ada dampak lain dikatakan. Kehidupan kita akan disukai banyak orang. Sudah kita disukai banyak orang. Lain hal kalau misalnya kita nggak berbicara gini ya. Kan ada teori yang mengatakan ada orang yang 50% suka sama kita, 50% nggak suka sama kita. Tetapi kan sifat orang berbeda-beda. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada orang yang dibenci karena Tuhan gitu ya. Bukan soal itu, tetapi karena sikap kita, karakter kita begitu ada di bawah pengurapan Roh Kudus pasti disukai semua orang. Dikatakan orang-orang tuh yang kayak tadi ya, mereka akan bertanya tentang Tuhan Yesus bukan nanya kitanya loh, kamu cantik, kamu dan salonnya di mana, bukan gitu. Wah kamu cakep ya, kok jadi berbeda, operasinya di mana, bukan gitu saudara ya. Tetapi mereka datang kepada kita karena ada sesuatu yang berbeda kayak tadi. Apa yang harus kami perbuat dikatakan? Ya, perbuatnya artinya mereka ingin ada perubahan hidup. Itu yang harusnya memancar dalam kehidupan kita. Kita akan disukai semua orang, dan itu akan membuat dikatakan Tuhan akan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi nggak sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Karena inilah supaya kita fokus terhadap jalan kita yang sesungguhnya menuju keselamatan. Itu harus terus dikerjakan, nggak hanya momen-momen oh ya kalau hari Natal saya datang, saya ingat kelahiran Tuhan Yesus, Paskah, Pentakosta, seperti enggak saudara. Tetapi itu harus dikerjakan terus menerus dan kontinu, sehingga dikatakan kita sendiri akan mengalami pemulihan. Kita ini banyak kelemahan tadi ya, belum lagi masalah karakter kita, tapi Petrus nyatanya bisa berubah loh. Itu karena pengurapan Roh Kudus. Ketika saudara menerima pengurapan Roh Kudus, saudara akan cakap menanggung segala perkara. Katakan yes I can. Yes I can. Ya biar nggak ngantuk. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kemenangan itu menjadi jatah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Firman Tuhan yang lain juga mengatakan bahwa engkau akan dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Musa tidak akan dipakai jadi alat Tuhan yang besar. Musa dipakai alat Tuhan loh, menuntun bangsa Israel yang begitu besar, ya, dan menjadi alat untuk membelah Laut Merah. Dia nggak akan dipakai menjadi alat Tuhan ketika dia tidak berkata yes I can. Kalau kita baca sejarahnya, Musa ini orang yang gagap. Pada mulanya ketika dia dipilih sama Tuhan, dia sempat menolak. Aku nggak pinter berbicara Tuhan, pakai saudaraku aja Harun, sampai akhirnya iya deh Tuhan kalah. Supaya Musa melihat, belajar. Harun kan yang pertama dipakai sama Tuhan gitu ya, biar Musa belajar. Terus disuruh lagi, masih nolak, sampai akhirnya Tuhan ngambek ya, dimarahin itu pertama sama Musa. Tetapi akhirnya Musa berkata, yes, oke, saya mau, saya bisa. Itu adalah sifat kerendahan hati.
Kadang kekerasan hati kita, kesombongan kita membuat kita nggak bisa bilang yes I can. Kita banyak dalih, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku masih sibuk, Tuhan aku, ya berbagai macam alasan itu kemanusiaan kita, saudara, daging kita. Tetapi pada saat Musa akhirnya berserah dengan kelemahannya, dia gagap. Kalau gagap berarti ngomongnya nggak sempurna ya. Saya juga suka gagap. Orang mungkin capek nggak dengarnya kalau orang gagap ya, gitu ya, nggak beres-beres gitu. Mungkin kita punya kelemahan seperti itu. Tapi ketika Musa berkata, ya berserah, yes, I can, dengan Tuhan gitu ya. Lihat apa yang diperbuat Tuhan buat dirinya. Luar biasa saudara. Tuhan nggak lihat kelemahan kita, tetapi kesiapan kita. Ketika kita bicara yes, I can, Tuhan memakai saudara. Gideon tidak akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari serangan musuh kalau dia tidak berkata yes I can. Dia juga berkata sama Tuhan asalnya waktu dipilih, saya ini adalah suku paling kecil, saya masih muda, saya belum ada pengalaman, saya maksudnya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Sampai dia minta tanda sama Tuhan yang mustahil gitu, tetapi Tuhan kabulkan dan akhirnya dia berserah. Ya, aku mau Tuhan, yes I can. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang punya kelemahan, tetapi saat mereka berbicara, ini aku Tuhan, pakai aku, I can do anything dengan bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Dan mereka dipakai dengan luar biasa. Mungkin saat ini kita banyak kekurangan, kelemahan, tetapi jika kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan dan berkata yes I can, saudara akan dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan kemenangan dikatakan akan menyertai saudara. Itu janji Tuhan. Ya, kemenangan akan diperoleh oleh setiap orang yang diurapi Tuhan dan berkata yes I can. Ayo, fokus saudara untuk mengerjakan amanatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Jangan lagi fokus sama masalah saudara. Masalah boleh terjadi, saudara tetap harus menyelesaikannya, nggak tinggal diam. Tetapi dikatakan saudara harus persiapkan diri saudara untuk mengerjakan amanatnya Tuhan. Jangan dialihkan sama si iblis ya. Maksimalkan kehidupan rohani saudara. Katakan yes I can. Yuk sama-sama katakan lagi yes I can. Ya, itu harus diucapi dengan iman kita. Ya Tuhan, aku bisa bersama dengan Tuhan. Penutup saudara, kabar baiknya, ketika saudara fokus terhadap jasmani saudara, mungkin saudara bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ya, saudara bisa sekolah dengan rajin, cita-citanya bisa tercapai dengan saudara kerja keras. Bisa saudara. Saudara bisa bekerja dengan keras, mencari uang sebanyak-banyaknya dan menjadi kaya, bisa saudara. Tetapi ketika saudara bisa fokus terhadap kehidupan rohani saudara, maka bukan saja kehidupan rohani kita yang akan diperkuat, tetapi kita akan memperoleh kemenangan juga di dalam hal jasmani. Itu double bonus saudara ya. Kalau saudara hanya fokus terhadap hal jasmani, tapi hal rohaninya di kesampingan, saudara suatu saat bisa hancur. Kekayaan tidak membuat saudara akan selamat, kepintaran saudara tidak akan membawa saudara selamat saudara. Tetapi percaya kita kepada Tuhan Yesus, iman kita diperkuat, kita bisa mengatasi, tadi dikatakan cakap mengatasi segala perkara, itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Tetap percaya sama Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Dan janji Tuhan dikatakan, ketika engkau mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Katakan sekali lagi, yes I can. Saudara, hidup kita ini bukan hanya hidup karena roti saja, hanya makanan. Orang kan mencari makanan jasmani ya ketika lapar. Pasti akan mencari makanan jasmani ketika lapar. Gak hanya perlu makanan mewah lah, yang penting perut saudara diisi. Tetapi bagaimana rohani saudara? Jangan sampai kelaparan. Firman Tuhan juga katakan bahwa hidup kita ini ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Jadi biar kita mulai memikirkan hal ini. Jangan lagi kita hanya terfokus, bukan berarti kita nggak boleh juga fokus terhadap hal jasmani. Saudara harus bekerja dengan rajin, yang sekolah harus juga belajar dengan rajin. Justru itu adalah dampak ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan semangat menjalani hidup. Yang sekolah jadi semangat untuk belajarnya,
sehingga dapat nilai yang terbaik, yang bekerja jadi semangat. Ya, kemarin saya bercerita di sekolah minggu, saya mengambil contoh seorang Daud. Dia adalah orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Yang saat ini belum dapat pekerjaan, jangan menyerah, jangan pernah berhenti, saudara. Tetapi minta penyertaan Roh Kudus. Saudara harus dikatakan lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun pimpin saudara dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara minta tolong sama pendeta, minta tolong sama orang-orang yang kelihatannya lebih kuat dari saudara. Nggak bisa saudara. Tetapi kita punya sumber pertolongan yang ajaib, yaitu Tuhan. Nyanyikan pujiannya dengan segenap hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
nggak bisa, kami lemah. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, di saat itulah kami harus merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu yang kuat dan menyerahkan kehidupan kami dan berkata, Tuhan ini aku, urapi aku, urapi jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang tua sampai anak-anak kami. Mereka boleh merasakan jamaah Tuhan. Mereka akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga jalan-jalan kami akan dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami tidak diintimidasi lagi dengan iblis atau menjadi tawanan dosa, tetapi kami sudah dibebaskan. Kami tidak mau lagi jatuh ke lubang yang dalam, tetapi kami mau diangkat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kami mau dipakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan biarlah tiap hari kami memotivasi diri kami, yes, I can God, without you I'm nothing. Tetapi biarlah kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dan tidak meninggalkan persekutuan demi persekutuan. Tiap minggu saja kami mau datang kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi janji kami Tuhan Yesus. Ketika hidup kami mau diubahkan, biar kami juga mau taat. Kami mau setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami mau senantiasa memuji dan menyembah nama Tuhan, sehingga dari mulut kami tidak lagi keluar perkataan-perkataan yang mendukakan Engkau, tetapi biarlah kata-kata pujian, kata-kata yang membawa semangat yang baru untuk orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang perlu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, ini kami. Thank you Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi, karena urapan Tuhan akan menyertai kami sepanjang hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami yang sekolah, yang bekerja, Tuhan akan nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan juga pasti akan terjadi, itu bonus buat kita semua. Thank you Jesus, thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat katakan terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami. Katakan aku cinta Engkau Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Anak-anak katakan I love you Jesus. Para pemuda katakan I love you Jesus. Semua yang di sini katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Haleluya. Biar kami tetap bisa fokus terhadap kehidupan rohani kami. Biar kami tidak membiarkan rohani kami ini lampau, tetapi senantiasa dipuaskan oleh firman. Kami suka akan firman, kami suka akan menyembah Engkau, kami suka untuk memuji Tuhan. Itulah yang harus kami pikirkan. Thank you Jesus, thank you. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Biar kiranya Tuhan, ketika kami setia memberi dengan sukacita, tanpa memikirkan hal-hal yang mungkin akan membuat kami tidak bisa memberi Tuhan Yesus. Tetapi ketika kami dengan senang hati, sukarela dalam memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan berkat Allah yang dicurahkan terhadap kehidupan jemaat tempat ini. Bukan dilihat besar kecilnya, tetapi hati kami ketika kami memberi dengan ucapan syukur. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan akan urapi persembahan yang akan sebentar disarankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Yes, puji nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan setiap kita yang mau berkata yes I can, yes I can. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Kepada yang bertugas untuk persembahan dan persepuluhan dipersilakan. Dan setiap kita yang mau memperkatakan yes I can, kita akan beroleh kemenangan. Kita naikkan satu pujian, kemenangan bersama Yesus Tuhan. Hallelujah, hallelujah.
sungguh bahwa buat Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan yang mampukan setiap hidup kita. Katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa yang membagiku. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa berkata, yes I can. Kami dapat karena kami punya kuasa yang besar dalam kehidupan kami. Roh Kudus turun ke atas kami. Terima kasih Bapak, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus dalam tiap-tiap harinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya setiap yang datang dengan permasalahan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Baik yang tempat ini yang di rumah, yang datang dengan sakit penyakit, baik yang tempat ini yang di rumah, Tuhan sudah sembuhkan oleh kuasa-Mu. Sakit apapun juga oleh biru-biru Tuhan Yesus sudah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar untuk kami semua. Terima kasih Tuhanlah penolong kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk setiap persepuluhan yang sudah diberikan ini dalam ibadah saya pada saat ini, dan juga mungkin yang transfer. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa, biarlah sesuai dengan firman Tuhan katakan, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dicurahkan kepada setiap orang yang berikan dengan ketulusan hati mereka. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sepenuh kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha.